Sebelumnya, pemirsa Timothy Anugrah Saputra ditemukan tak bernyawa usai jatuh dari gedung FISIP Universitas Udayana. Korban sempat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis, namun nyawanya tidak tertolong. Kasus juga sudah dilaporkan keluarga kepada pihak berwajib. Pemirsa, beginilah suasana di rumah duka sebelum berlangsungnya prosesi pemakaman Timothy Anugrah Saputra. Mahasiswa semester 7 jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana yang meninggal usai jatuh dari gedung FISIP Universitas Udayana. Ayah Timothy, Lukas Triana Putra terlihat tidak mampu menyembunyikan kesedihannya saat menatap jenazah anak semata wayangnya. Setelah menyelesaikan seluruh prosesi upacara pemakaman, Lukas Triana Putra secara resmi melaporkan kasus kematian putranya ke Polresta Denpasar, Bali. Ayah korban ingin memastikan kronologis secara pasti penyebab kematian putranya yang selama ini terkesan simpang siur. Orang tuanya minta kejelasan karena adanya peristiwa anaknya yang meninggal dunia, ada simpang siuran berita di luar. Terus tindakan polisi seperti apa, Pak? Polisi sudah melakukan penyelidikan, Pak. Polisi sudah melakukan penyelidikan, pendalaman terkait peristiwa itu. Ada berapa saksi mungkin sudah diperiksa, Pak? Sesuai keterangan yang ada, mungkin itu bisa dijelaskan oleh penyidiknya berapa saksi yang sudah. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sosok almarhum Timothy di mata keluarga hingga kronologi penyebab kematiannya, saat ini kita sudah terhubung langsung dengan Bapak Lukas Triana Putra selaku ayah dari almarhum Timothy. Selamat siang Pak Lukas. Selamat siang, Pak. Ya Pak Lukas, terima kasih sudah bergabung. Sebelumnya kami segenap keluarga besar Garuda TV mengucapkan bela sungkawa tentunya yang sedalam-dalamnya atas wafatnya anak Bapak tercinta yakni Timothy. Pak Lukas, tentunya tidak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan rasa kehilangan dari keluarga Timothy atau yang akrab disapa Timmy. Namun banyak orang-orang di luar sana yang mengenal Timmy ini setelah beliau meninggal dunia, Pak. Dari pihak keluarga sendiri sebenarnya seperti apa sosok Timmy ini, Pak? Silakan. Ya, Timmy itu tuh anak yang baik ya, Pak ya, yang tidak pernah merepotkan orang tuanya, tidak banyak menuntut kepada orang tuanya. Bisu anak yang pintar. Saya juga kemarin baru dengar ceritanya dari kesaksian dari pendetanya yang menyatakan bahwa dia itu membeli tisu, Pak, dari di lampu merah dari anak-anak yang jualan. Dia jual kembali, Pak, ke semua jemaat yang ada di gereja. Segitu baiknya dia yang membuat berkesan kepada semua orang yang ada di jemaat pada saat itu. Jadi menurut saya anak saya itu baik sekali dan saya tidak terima kalau anak saya itu jelek-jelekan di media sosial yang tidak benar lah, Pak. Makanya saya juga mau berbicara diajak di TV ini untuk menjelaskan secara benar dan secara baik. Begitu, Pak. Ya, Pak Lukas, Timmy ini sendiri saya melihat, kami dari tim redaksi melihat kenangan-kenangan semasa hidup Timmy ketika berinteraksi dengan Pak Lukas dari kecil terlihat begitu akrab, bahkan melebihi bonding anak-anak pada umumnya yang cenderung kaku bersama ayahnya. Setelah Timmy tidak ada, Pak, setelah Timmy meninggal, apa yang dirindukan pihak keluarga, apa yang hilang dari keluarga dan dirindukan oleh keluarga terkait dengan sosok Timmy ini, Pak? Ya, kebaikannya dia ya, Pak ya, perhatiannya dia kepada teman-temannya. Dia tuh suka bikin hobinya dia tuh membaca, Pak. Membaca buku, dan kedua adalah dia suka membuat eksperimen roti, kue, masakan
yang dia bagi-bagikan kepada teman-temannya. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat kenangan-kenangan yang buat bagi kami keluarga yang ditinggalkan berkesan, Pak. Dan yang kedua adalah anak ini tidak pernah mau ngerepotin orang tuanya, Pak. Jadi perlu diketahui bahwa setiap bulan saya kasih untuk uang bulanan dia sisihkan, Pak, uang bulanan itu untuk bayar semester, Pak. Jadi di dalam setiap pembayaran semester itu saya nggak bayar full, Pak. Jadi dia inisiatifnya dia untuk 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 inilah, Pak, ya, untuk dalam usianya untuk menyelesaikan, Pak. Jadi kepribadiannya untuk terlihat mandiri di hadapan orang tuanya ini menggambarkan betapa kuat sosok Timi ini di depan mata keluarga. Pak Lukas, tadi Anda menyebutkan memang beliau almarhum Timi ini merupakan anak yang berusaha untuk mandiri. Tapi melihat kedekatan dia bersama Bapak melalui foto-foto yang kami miliki ini, Pak, apakah Timi ini dari kecil sering bercerita tentang perasaannya ataupun apa yang ia alami ketika belajar di sekolah ataupun kampus? Jadi sebenarnya Timi itu anaknya introvert, Pak. Jadi dia itu jarang menceritakan hal-hal yang menjadi kesalahannya dia, terutama kesalahannya dia. Dia jarang menceritakan kepada kami dari masa kecilnya. Jadi kalau memang dilihat dari cerita dari teman-temannya, memang anak ini memang pendiam dan tidak banyak bersosialisasi dengan teman-temannya. Tapi kalau dilihat dari segala aktivitas yang ada di kampus, dia selalu mengikuti dan terjun aktif, ya, Pak. Itu aja, Pak. Pak Lukas, kita mendapat informasi bahwa memang sejak beberapa hari yang lalu Pak Lukas ini sudah membuat laporan ke pihak Polresta Denpasar Bali. Sejauh ini bagaimana kemudian koordinasi antara pihak keluarga bersama dengan pihak Polresta Denpasar Bali, Pak? Jadi sebenarnya tuh Timi itu sudah tidak mau membuat laporan ke polisi, mau diselesaikan secara kekeluargaan, tidak melibatkan polisi. Pada saat saya belum datang dari Bandung, saya pun prinsip dasarnya juga tidak keberatan hal itu, karena memang anak saya kan sudah dipanggil dan tidak akan mungkin sesuatu pun apapun tidak akan bisa membangkitkan anak saya kembali. Setelah itu saya datang dari rumah duka, saya dengar cerita dari kampusnya, dengar dari pendapat dari pembantu rektornya dia yang menyatakan bahwa anak saya berpenyakit mental. Jadi saya terus terang terusik dengan hal tersebut, dan juga keterangan-keterangan yang dari kampus masih belum jelas Timi itu jatuh dari lantai berapa, dan tidak ada saksi dan tidak ada bukti yang menjelaskan. Oleh sebab itu, dasarnya saya untuk melaporkan ini sebenarnya adalah biar kejadian ini menjadi jelas, pertama. Kedua, menjadi pembelajaran buat kita semua apabila terjadi hal-hal tersebut, kan mesti dicari penyebabnya kenapa anak saya sampai loncat dari lantai atas. Itu sih, Pak. Ya, Pak, kemarin bukan mencari juga kesalahan, ya, Pak, ya. Saya bukan mencari kesalahan. ya, tentunya ini semoga dapat kita pelajari bersama agar kejadian serupa tidak kembali terulang dan keadilan ini bisa ditegakkan setinggi-tingginya di Indonesia, Pak. Kalau Lukas. bukan mencari kesalahan, kalau kesalahan yang paling utama itu adalah kesalahan dari saya, Pak, sebagai orang tuanya. Yang saya tidak dapat mendidik anak saya secara baik dan benar, Pak. Saya kalau mau nyari kesalahan, saya yang paling salah. Itu aja sih, Pak. Baik, Pak Lukas. Kemarin kita juga mendengar bahwa Bapak karena ketidakjelasan ini, selain melaporkan ke pihak Polresta Denpasar Bali, juga langsung mendatangi lokasi kampus. Benar, Pak?
Betul, Di betul, Pak. sana apa saja yang Bapak dapati? Apakah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak kampus dan apa yang Bapak dapati di lokasi kejadian ini dan bagaimana kemudian sejauh ini koordinasi terbaru yang dilakukan pihak kampus bersama pihak keluarga? Jadi saya terus terang sebelum lapor ke Polresta Denpasar, saya ke kampus anak saya untuk melihat secara tampilan bangunannya seperti apa dan jatuhnya anak saya di posisi sebelah mana, eh, dan dan di lantai 2 seperti apa, lantai 4 seperti apa. Dan saya lihat dan juga survei Pak, ada CCTV di mana saja gitu loh. Dan saya lihat CCTV banyak sekali Pak di sana Pak. Jadi saya pikir saya tidak mau mendahului polisi karena polisi adalah yang profesional di bidang ini. Saya menyerahkan kepada pihak polisi untuk memeriksa dan mencari tahu penyebab dari anak saya jatuh dari lantai berapa dan penyebabnya adalah apa Pak. Itu aja sih Pak. Artinya sejauh ini belum ada koordinasi lebih lanjut dari pihak universitas kepada pihak keluarga. Pihak universitas komunikasi datang di rumah duka Pak, dan perhatian mereka baik kepada kami keluarga yang ditinggalkan. Tapi memang terus terang dari pihak kampus sendiri memberi keterangan tuh yang masih belum jelas Pak. Antara waktu awalnya memberikan keterangan jatuh dari lantai 2 dan kemudian ada keterangan juga jatuh di lantai 4. Jadi yang membuat saya bertanya-tanya sebenarnya tuh anak saya tuh jatuhnya tuh dari lantai berapa pertama, yang kedua barang-barangnya dia tuh udah ada di lantai 4 Pak. Tapi kalau saya lihat sih kemungkinan jatuh dari lantai 4 kayaknya tidak mungkin sih Pak. Karena lokasi bangunannya saya udah survei tidak memungkinkan untuk jatuh lantai 4. Tapi ya saya serahkan kepada polisi untuk memeriksa ini sih Pak. Baik, artinya jelas di sini pihak keluarga menginginkan keadilan dan kejelasan terkait dengan kematian Timothy ya Pak. Kemudian tentunya yang memprihatinkan dari kasus kematian Timi adalah derasnya arus informasi yang tidak dapat kita bendung ya Pak. Banyak sekali informasi, Betul, saya Pak. pribadi pun mengenal sosok Timi banyak dari sosial media. Namun jika kami memberikan kesempatan kepada pihak keluarga untuk memperjelas atau mengklarifikasi beberapa poin yang mungkin begitu banyak dibahas di sosial media dan tidak terbukti kebenarannya ataupun perlu diluruskan. Apa saja poin-poin itu Pak? Dan mungkin bisa dijelaskan secara detail apa yang perlu dipahami oleh rakyat Indonesia. Yang pertama, saya tidak sakit mental Pak. Pertama itu. Karena memang anak saya itu memang ada telat pendengarannya Pak. Karena memang ada gangguan di telinganya dia yang menyumbat kotorannya sehingga dia telat berbicara Pak. Itu yang saya mau jelaskan di sini Pak. Anak saya bukan sakit mental, anak saya itu pendengarannya terlambat sehingga dia bahasa ibu, bahasa Indonesia itu tidak terdengar secara baik dan benar bagi dia. Pertama itu, kedua, anak ini sekolah di internasional Pak. Jadi bahasa pengantarnya Inggris. Timi itu lebih menguasai bahasa Inggris dibandingin bahasa Indonesia. Jadi kalau dilihat dari Instagramnya dia, dari dia di media sosialnya dia, omongannya itu seperti baku Pak bahasa Indonesianya. Dan kesannya kayaknya kok jadi bukan pembicaraan kayak anak seusianya. Saya akui memang itu seperti itu Pak. Tapi anak saya tidak punya cacat mental, penyakit mental Pak. Jadi itu yang saya mau jelaskan di sini. Maka kenapa saya juga mau lapor polisi karena pemberitaan-pemberitaan yang di media sosial itu tidak benar Pak. Makanya pada kesempatan ini saya terima kasih kepada Garuda TV agar bisa saya jelaskan secara rinci bahwa anak saya sekali lagi tidak mempunyai penyakit mental. Baik, Pak
Pak Lukas, terakhir terkait dengan penanganan kasus kematian Timothy, apa harapan dari keluarga sendiri terkait dengan kasus ini dan apa yang akan dilakukan pihak keluarga tentunya untuk segera mendapatkan kejelasan kasus kematian Timothy? Jadi saya harapkan kejadian Timmy untuk yang terakhir kalinya saja, Pak. Tidak akan ada Timmy yang lain. Saya harapkan ini juga buat saya juga, Pak. Saya merasa gagal sebagai ayahnya Timmy, Pak. Tidak dapat mendidik anak saya secara baik dan benar. Pertama, hubungan antara ayah dan anak juga perlu diperhatikan untuk pembelajaran buat kita semua. Yang kedua juga kampus juga tolong di screening yang baik dan benar terhadap mahasiswa-mahasiswa yang ada. Kemungkinan besar mahasiswa itu ada banyak karakternya yang mempunyai nilai positif yang ada di dalam diri Timmy terutama. Tolong di screening dari awal dan perlu apa yang pendampingan yang dilaksanakan oleh pihak kampus. Program-program kampus yang ada tuh saya nilai sudah baik, Pak. Cuman yang jadi masalah penerapannya di lapangan yang saya rasa yang perlu ditingkatkan dan perlu dijalankan secara baik dan benar. Itu, Pak. Baik, tentunya Pak Timothy tanpa mencari kesalahan dari pihak manapun, kita harapkan kasus ini dapat terungkap dengan sejelas-jelasnya dan keadilan untuk Timothy dapat diberikan. Terima kasih Pak Lukas atas waktunya di tengah suasana duka, menyempatkan waktu untuk berdialog bersama Garuda TV. Terima kasih, selamat siang, selamat beraktivitas kembali Pak Lukas.